Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel TV Pembelajar. Sharing is caring. So, hari ini kita akan belajar tentang what is about Microsoft Word template. Jadi, tema besarnya itu ya. Dan yang ada di monitor kalian ini adalah subnya yang akan kita bahas one by one, mulai dari apakah itu template, kemudian perbedaan template dengan dokumen, kemudian di tahap terakhir kita akan belajar how to create a template in Microsoft Word. Okay, now start from number one. What is template? Jadi seperti ini. Ibarat makanan gitu kan. Template ini adalah makanan instan gitu kan. Kalian tidak bisa tidak memerlukan komposisi warnanya seperti apa, size-nya, dokumen itu seperti apa, kemudian color-nya, style-nya, layout-nya, whatever yang ada di sebuah dokumen. Kalian tidak perlu memikirkan semua itu. Yang hanya kalian lakukan only use the template. So kalau kita analogikan dengan makanan ya, maybe like junk food or ya makanan instan ya. Jadi seperti ini analogikannya ya. Analoginya seperti ini. Mie instan deh, mie instan kan. Nah, perbedaannya ketika kita akan menikmati sebuah mie instan ya, we just buy and then open, kemudian direbus airnya, masukin bumbunya, selesai jadi kan. Berbeda halnya kalau kita disediakan semua bahannya, mulai dari bawang merah, cabai, apalagi ayo, bawang putih, kemudian garam, whatever, apapun komposisi bahannya gitu kan. Kalian bayangkan kalian ikut kompetisi Master Chef itu kan, bisa bisa memilih semua bahan itu disediakan gitu kan. Tapi konsekuensinya kalian harus racik sendiri gitu kan. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan template kemudian kita membuat dokumen yang baru itu seperti itu. Kalau kita menggunakan template ya kita just use and then edit sedikit. Tapi kalau kita membuat sebuah dokumen gitu kan, maka ibarat kita disediakan semua bahannya, kemudian kita yang ngeracik sendiri. Nah, kalau di dokumen berarti ya kita harus mengkomposisikan style fontnya, color, dokumen size, kemudian semua hal yang ada di dokumen itu ya kita racik sendiri. Itu adalah kalau kita menggunakan atau create new dokumen sesuai dengan selera kita. Tetapi kalau template, we just use the template. Kita just edit sedikit, kemudian kita save. Nah, itu adalah template ya. Nah, itu nyambung ya teman-teman sekalian dengan penjelasan kedua ini tentang different between document and template. Jadi sudah disinggung di awal tadi bahwa perbedaan antara dokumen dengan template itu seperti kita ngeracik sendiri dan ada yang kita just pakai. Seperti itu perbedaan antara dokumen dengan template. Nah, kemudian teman sekalian, perbedaan itu yang pertama ya. Yang kedua, template itu bersifat tetap gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan sebuah template, katakanlah kita sudah disediakan sebuah template, kemudian kita pakai template itu, kalau dokumen gitu kan, berarti ketika kita save pertama kali itu kita create file name, kemudian kita save seperti itu ya. Kemudian kalau orang lain butuh gitu kan, butuh dengan
saya minta dong yang layoutnya seperti punya kamu, seperti itu kan. Nah, kalau dokumen kita tadi itu kita send ke teman kita, kemudian teman kita itu mengedit gitu kan, maka ketika dia save, maka file yang dari kita itu akan di replace gitu kan. Jadi there is a duplicate layout, nggak ada duplikasi layout yang sama persis gitu kan. Nanti akan kita praktekkan ya. Nah, sementara template itu ketika kita give some file to our friend, kemudian he use our template. Nah, ketika dia save, ketika dia open gitu kan, itu bukan open dokumen seperti seperti awal. Tapi ketika dia open the template, maka yang muncul di bar atas nanti itu adalah dokumen untitled gitu kan. Padahal lo kok bisa? Iya, karena yang kita berikan itu adalah file template, maka ketika dia open the file, maka status file itu adalah unnamed atau belum dinamakan. Berbeda ketika we open the file. Ketika kita open file, maka status nama filenya itu ya sesuai dengan apa yang file awal berikan, nama file yang awal yang ada gitu ya. Nah, oke. Kita akan masuk langsung ke bagian ketiga, how to create template. Oke, ini kita pembahasan kita ini kita spesifikkan di program Microsoft Word ya, teman-teman sekalian. Jadi nanti akan ada pembahasan lagi about template in Microsoft Excel. Oke, teman sekalian, sebelum kita masuk ke bagian how to create template, kita akan bahas satu poin lagi untuk poin kedua, perbedaan ketika kita menggunakan template dengan dokumen. Jadi tadi yang pertama, kemudian kedua sudah, and then now the third is kapan perbedaannya itu kapan kita akan menggunakan sebuah template kemudian sebuah dokumen. Nah, untuk template salah satu faktor atau salah satu kebutuhannya kapan digunakan adalah ketika kita berada dalam sebuah team work atau dalam sebuah tim ya. Nah, kita akan coba melingkan teman sekalian dengan pembahasan kita sebelumnya about database, right? Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang about database dan kita akan membuat template untuk pengumpulan datanya. Oke, apa aja poinnya? Like last week, we have this form, right? Nah, this one. Kita pakai yang beberapa waktu yang lalu aja. Nah, kita punya formulir seperti ini ya. Mulai dari start from number 1 about full name, nama lengkap, until number 10 about kewarganegaraan. Nah, 1 sampai 10 ini akan kita buatkan formulirnya di Microsoft Word. Kemudian kita akan bikin atau set sebagai template. Nah, fungsinya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ketika kita ada sebuah teamwork, katakanlah kita beranggotakan there are 5 member of our team. Jadi ketika file ini didistribusikan ke semua anggota dari tim tadi, maka setiap anggota akan membuka template-nya dengan statusnya itu nanti sebagai untitled document. Jadi template itu tidak akan dimodifikasi oleh our member. Jadi tidak dimodifikasi oleh anggota tim. Jadi ketika mereka simpan dokumen maka akan dengan new name. Nah, statusnya atau tipenya menjadi dokumen, bukan template lagi.
Nah, oke, kita akan coba how to create template. Ini sederhana ya. Kalau untuk grafisnya nanti kalian bisa modifikasi secantik mungkin. Kita akan belajar formatnya saja. Kemudian kita set dokumen itu menjadi sebuah file template. Oke, we start from number 1. Ustaz akan coba open first the application word processor. Word. Oh ya, Ustadz membuat dokumen ini atau menggunakan aplikasi ini versinya 2013 ya. Kalau untuk versi di bawahnya atau di atasnya likely tidak banyak berubah. Jadi silahkan diikuti videonya. Kemudian kalau misal there is some trouble atau kalian menemukan masalah yang maybe interface-nya sedikit berubah atau the function is different, please tell to Ustaz or you can comment in this video ya. Oke, we start use blank document. Oke, seperti halnya kalian membuat dokumen baru, maka di bagian atas dokumen 1 ini berarti belum diberikan nama pada dokumen ini. Nah, Ustadz bilang tadi bahwa tampilannya about layout, you can make it secantik mungkin ya. Kalian tambahkan warna-warna yang menarik, kemudian grafisnya kalian buat secantik mungkin. Nah, kita hari ini only focus on the data. Bagaimana menjadikan file ini menjadi file template ya. Kalau untuk apa namanya layoutnya, kemudian grafisnya sesuaikan dengan kreasi kalian masing-masing. Oke, start. We start from number 1, nama lengkap ya. Kita langsung kopikan saja like this. Oke, and then kayaknya diperlebar. Nama lengkap and jenis kelamin. Next point, NISN. Isi ya, kalian tinggal copy paste dari dokumen PDF yang sudah diberikan atau kalian download di Savana e-learning. Wow, ini makin panjang aja. Oke, next, nomor KK. Oh ya, untuk mengatur ini pakai tab ya teman-teman sekalian ya. Jadi biar apa jaraknya sama antara baris semuanya. Oke, nomor KK, kemudian tempat lahir. Sorry. Next, tanggal lahir. And then nomor registrasi akta lahir. Oke. Kemudian agama dan kepercayaan. Oke, nanti kalian buat seperti ini ya. And then the last is kewarganegaraan. Oke, until poin ke-10 aja. Oke. Nah, katakanlah ini formulir sudah jadi. Kemudian desain layoutnya itu terserah kalian. Kalian buat secantik mungkin. Next step adalah menjadikan file ini as template of document. Yang nanti ketika dibuka itu tidak
merubahnya, tapi dibuatkan duplikasi new document. Oke, caranya ada teman sekalian. Start from file, kemudian as usual we click save button and then choose computer. Nah, arahkan ke bagian dokumen, terus custom office template. Arahkan ke sini ya. Ini fungsinya apa? Agar nanti ketika kita open file itu bisa langsung terdeteksi. Sebenarnya sih nggak harus di sini, kalian bisa letakkan di sembarang tempat. Tapi ini akan mempermudah aja. Ustadz sarankan kalian meletakkan di sini. Klik. Kemudian file name-nya. Misal adalah template data siswa. Oke. File name-nya like this, dan yang paling penting itu adalah di bagian save as type-nya. Look at here, secara default di sini adalah Word document. Nah, ini we change to apa ayo? Kita akan rubah menjadi Word template. Nah, inilah yang membedakan teman sekalian antara dokumen biasa dengan dokumen yang itu merupakan template dari sebuah dokumen. Oke, you choose this one, Word template. After this, what else? Tidak ada. Langsung kalian bisa klik this button, save button. Nah, template kita sudah jadi. Oke, kita akan coba create dokumen ya. File, kemudian new, kemudian kita akan masuk ke, katakan ini dulu ya, kita blank dokumen dulu, kemudian ini kita hapus ya. Oke, kita close. So this one is new document. Nah, kita akan bikin dokumen berdasarkan template tadi. Perhatikan dengan baik-baik, oke? We choose new one, kemudian klik this one, personal. Nah, inilah muncul karena tadi kita meletakkan di bagian sini. Di bagian dokumen, kemudian ada di custom office template. Nah, karena ada di bagian custom office template, maka ketika kita choose new document, kemudian kita arahkan ke personal, maka file kita muncul di sini. Kalau kita letakkan file kita itu misal di D atau di other folder atau another place, maka file tadi tidak akan bisa muncul di sini, harus di open, kemudian ditelusuri di mana letaknya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita letakkan di office template tadi, ketika kita new, kemudian klik personal, nah muncul di sini. Oke, see. Kalau kita klik this one, apakah yang terjadi? Tadi kita sudah membuat nama filenya. Ini ada nama filenya ya. Kita klik this one. See, bagian atas. Ternyata bagian atas membuka new dokumen dengan status file ini belum diberikan nama. Padahal tadi kita sudah membuat template. It means template tadi itu diduplikasi menjadi file baru. Jadi ketika ada member, mana tadi? Oke. Ketika ada member kita atau anggota tim yang membuka template yang kita buat, maka file itu diduplikasi menjadi file baru dan tidak mengganggu atau tidak merubah dari template yang kita buat. So, kemungkinan kecil kalau template itu ke replace atau tertimpa dengan file baru, berbeda dengan kalau dokumen.
seperti kita buat dokumen lah ya. Misal ketika kita buat dokumen, itunya dokumen, kemudian ini kasusnya adalah ketika kita terjadi penggantian ya. Oke, blank dokumen, kemudian kita type here, kita save, kemudian kita save di bagian mana ya? Just document here maybe. Oke, sampel. Statusnya, type-nya adalah Word document, and then save. Nah, oke, ketika file ini dibuka yang barusan kita buat, contohnya adalah open sample. Tadi kita membuat nama sampel. Nah, ketika kita buka, maka yang ada di atas ini, nama filenya adalah sampel. Ketika kita melakukan perubahan, gitu kan, misal kita bikin statusnya itu like this, seperti ini, kemudian kita save. Nah, tidak ada perubahan di file name-nya. Tapi bandingkan, ini adalah template tadi yang kita buat, kemudian kita isi. Misal, bla 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 bla, kita lakukan perubahan di dalam file ini intinya, kemudian kita save. Apa yang terjadi? Nah, kita diarahkan untuk membuat new file name. For example here, Ustadz letakkan di sini, kemudian data 1, save. Nah, baru terjadi perubahan di file name-nya. Oke, di mana tadi kita meletakkan? Di bagian di folder dokumen. Kita close this one, kemudian kita coba open. Tadi kita di bagian data 1 di folder dokumen. Nah, bagian atas lihat dia tetap data 1 karena tadi yang kita rubah itu adalah file dokumen, bukan template. Nah, seperti itu ya. Selebihnya kalau sudah menjadi dokumen kayak gini, bebas kita bisa merubah sesuai dengan data yang dibutuhkan ketika kita collect the data. Nah, seperti itu teman sekalian perbedaan antara dokumen kemudian template pada Microsoft Word. Oke, tugasnya sekarang adalah tugasnya ngapain? Buat create template of Microsoft Word. Nah, tugasnya kalian buat seperti ini ya. Buat template seperti ini, data ini, nama, kemudian gender, nomor kakak, semuanya kalian dapatkan dari file yang sudah kita dapatkan di pelajaran sebelumnya about database. Nah, data ini start from number 1 until number 10, kalian buat formulirnya dalam bentuk Word dan kemudian jadikan file tersebut as a template, bukan menjadi file dokumen. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, silahkan langsung dikerjakan. Kalau belum paham, silahkan komen di komentar. Oke, see you next week. Insyaallah, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.